guys, welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, aku mau buat yang beda nih. Kalau sebelum-sebelumnya kan teman-teman lihat di YouTube aku tentang masak-masak, jalan-jalan. Tapi kali ini aku mau ngundang teman aku. Kita mau membahas tentang jomblo. Nah, teman aku yang aku undang ini pastinya jomblo dong ya. Jadi dia akan bercerita apakah selama ini mungkin karena nggak laku atau karena dia pemilih banget. Jadi langsung aja ya kita panggil orangnya. Ini dia teman aku. Halo Ce, apa kabar Ce? Baik, thank you ya Ce udah datang. Sama-sama sudah diundang. Mau membagi cerita nih karena kan aku tahu Cece jomblo kan. Kita kan sama-sama jomblo nih. Jadi tapi aku mau khusus nih lebih untuk nanya-nanya Cece kenapa Apa sih? itu? Padahal kalau dilihat Cece kan cantik gitu kan. Teman-teman coba lihat deh, cantik kan. Nah tapi saat ini Nggak tuh ganteng. oh iya, semua wanita tuh cantik kan, Iya. gak mungkin ganteng. Kalau ganteng tuh cowok. Tapi kenapa ya Cece ini masih jomblo? Aku mau tanya-tanya. Cece ini udah umur berapa sih Cece? 17. Oh, 17, percaya nggak teman-teman? Banyak percaya kan? Kayaknya sih enggak ya. 17 17 ditambah 10 berapa? Ayo berapa? 27. Wow, kalau kita lihat-lihat ya di zaman sekarang ada yang udah menikah pada umur Iya. 13. Tapi Cece masih 20, udah 27 tapi masih jomblo guys. Apa yang terjadi? Kita mau tanya ya. Kita mau tanya. Kenapa sih Ce? Apakah Kenapa? mungkin memang Cece memilih untuk jomblo? Udah ada yang deketin, Cecenya masih mau sendiri atau emang gak ada yang suka? Coba kita tanya orangnya. Oh ya jangan mau jadi biarawati. Kenapa jomblo? Masih senang aja sih, masih menikmati masa-masa sendiri gitu, masih merasa nyaman sama diri sendiri gitu. Tapi bukan berarti tidak mencari ya teman-teman, atau bukan berarti menutup diri gitu. Oh berarti Cece ini masih nyaman untuk hidup sendiri, untuk ya belum terlalu itu ya Ce, belum sibuk. Kalau gitu aku mau tanya nih Ce, dulu Cece pernah pacaran kan? Pernah. Kalau dulu pernah pacaran, apakah Cece pernah disakiti atau menyakiti cowok atau PHP-in cowok dan sampai sekarang menjadi trauma atau gimana? Kalau PHP-in cowok enggak sih. Jadi aku kalau dari awal orang mau deketin dan akunya nggak srek, aku pasti bilang aku nggak mau kayak gitu. Aku pasti menolak. Jangan sampai nanti ada yang sakit ketika aku udah mau, tapi ternyata aku menolak di pertengahan jalan kayak gitu. Kalau namanya untuk disakiti dan menyakiti, setiap kita pasti pernah melakukan hal itu, pernah mengalami hal itu gitu. Tapi jangan sampai itu bikin traumanya kita sampai kepanjangan. Misalnya nih maaf, ada yang diselingkuhin, terus maksudnya gini, dia cuma baru pacaran 3 bulan diselingkuhin, tapi traumanya sampai 3 tahun gitu. Itu kan merugikan diri sendiri ya, sedangkan mungkin pasangannya udah happy sama yang lain kayak gitu. Anggap aja kalau dia ya nyakitin kamu, Ini pelajaran untuk lebih hati-hati lebih lagi baik lagi ke depannya. Terus Ce, di masa-masa jomblo ini, di masa-masa sendiri ini, apakah pernah ditanyain mana sih pacarnya, kapan sih married? Gitu. Sering Dari gak sih keluarga ditanya-tanya kayak atau gitu dari ya? teman-teman, dari saudara-saudara terdekat? Sering ditanya gitu nggak gitu ya? Pasti ada yang nanya. Kalau soal sebelumnya ya nggak pernah ada yang nanya sih, mungkin baru tahun-tahun ini pasti ada yang nanya. Tapi gimana sih cara mengatasinya? Jawab aja dengan santai gitu, tunggu waktunya Tuhan. Itu lebih tepat jawabannya. Karena apa? Kita dipersiapkan teman-teman gitu untuk mendapatkan yang lebih baik. Kalau level kamu sekarang 10, porsi kamu 10, Tuhan akan mempersiapkan di atas kamu 11. Kalau kamu seorang singer, kamu akan dipersiapkan mungkin ketemu seorang worship leader gitu ya. Jangan sampai kamu membanting iman kamu dengan yang levelnya di bawah kamu. Kan yang cewek nih, kamu harus cari pasangan cowok yang level imannya di atas kamu. Kan nanti dia yang akan membina kamu gitu. Ya, betul. Membina rumah tangga. Itu kalau dia ngomong ke rumah tangga. Tapi pernah nggak sih Ce sampai emosi banget gitu, maksudnya diledekin, Nggak ih seneng masih gitu ya? jomblo atau Kesel gitu merasa risih gitu? Kalau dulu tuh sempat risih sih, ngapain sih kayak gitu terus. Tapi semakin kesini kayak belajar,
ngapain sih peduli sama kata-kata orang. Tapi maaf Anggap ya, aja itu alarm buat Cece. ya anggap aja itu reminder buat kita, tapi bukan berarti kita nggak apa ya, bilang dia itu nggak penting ya. Mungkin itu sebagai reminder buat kita, tapi kalau lama kelamaan itu bulian, nggak usah diambil pusing nggak gitu. usah dipusingin teman-teman gitu. Ya udah saya lewat aja, biar aja dia nanya-nanya terus gitu. Tapi menurut Cece apa sih rasanya jomblo kalau udah sampai 27 tahun loh ya? Itu bukan waktu yang Apa rasanya jomblo? pendek gitu, udah lama gitu kan. Menurut Cece apa sih rasanya jomblo sampai 27 tahun gitu ini? ya. Apakah pernah bosan, kesepian, insecure, atau merasa sedih-sedih atau iri lihat teman-temannya udah pada nikah, udah pada punya pasangan, udah pada punya anak? Teman-teman, sebagai anak Tuhan, kita nggak boleh merasa iri atau merasa kecewa ya sama keadaan kita masih dengan status jomblonya kita atau status singlenya kita. Kita harus seneng ketika ada temen nih yang ngasih kabar, besok gue mau merit gitu. Oh, seneng dong, turut bahagia dong. Sebagai anak-anaknya Tuhan, kamu harus turut bahagia ketika teman kamu, saudara kamu kasih kabar bahagia mereka punya pasangan, mereka akan merit kayak gitu. Nah, itu mungkin udah waktunya mereka gitu, udah ketemu jodohnya gitu. Sedangkan kamu atau saya atau Kesia yang masih sendiri, ya kita tunggu waktu gitu. Terus ada nggak sih yang deketin Cece dari Instagram atau dari Facebook hari-hari ini? Belakangan ini maksudnya pengen dekat, pengen menjalin hubungan sama Cece. Ya pasti ada ya yang follow atau follow di Instagram, di Facebook, pasti ada yang chat. Nah, kita lihat dong orang yang follow kita, kita, chat kita, baik gak sih? Terus kita harus merespon mereka juga dengan baik, dengan ramah, tapi jangan sampai dibaperin. Kan ada tuh apalagi sekarang, cewek ini gampang banget baper kan sekarang ya. Misalnya ada cowok yang dia follow dia, chat dia langsung paten kan, dia suka sama aku, dia punya feel sama aku. Iya, betul. Dan bahkan ada yang paten kan, dia bakal jadi pacar aku. Jadi orang lain nggak boleh tuh senggol-senggol si cowok itu gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi kalaupun ada yang tanya, harus jadi cewek yang mahal. Iya, yang mahal. Nggak apa-apa sih kenalan, tapi kalau dia mengarah ke kenal lebih jauh sih nggak apa-apa. Tapi yang penting kalau kamu harus cuma mau berteman, tapi kamu udah baper duluan, kamu yang kecewa. Intinya jangan cepet baper ya. Kenalan lebih jauh nggak apa-apa, tapi kalau untuk buru-buru menjalin hubungan janganlah ya. Betul sekali. Terus Cece, aku mau tanya nih, kriteria pacar Cece kedepannya itu seperti apa sih sebenarnya? Yang pasti itu seiman dan karakteristiknya baik, bobot-bobotnya baik. Nah, tapi kadang kan orang tuh ngomong bobot tuh yang diomongin tuh materi gitu ya, atau fisik, ganteng, tinggi, cakep, putih kayak opa-opa Korea, pasti langsung deh direbut gitu ya. Nah, tapi teman-teman, kita sebagai anak Tuhan, kita harus melihat dia seiman dan karakteristiknya baik. Dia mengasihi Tuhan, dia mengasihi keluarganya dan mengasihi keluarga kamu juga. Bukan cuma mengasihi kamu aja, tapi dia cuma mau sama kamu gitu. Harus bisa terima kamu apa adanya dan keluarga kamu juga gitu. Berarti kriteria Cece udah dengar tadi, harus yang benar-benar karakternya baik, bukan hanya ganteng, bukan hanya materinya bagus, mapan gitu ya. Cuma kalau karakternya bobrok ya buat apa gitu kan. Yang ada kita tetap menderita juga ke depannya. Jadi memang benar-benar di awalnya mungkin PDKT-nya baik-baik gitu. Pas jadian awal seminggu jadian baru ketahuan sifatnya kayak gimana. Nanti kamu protes, padahal kan kamu juga yang nggak melihat karakter dia seperti apa. Jadi benar-benar harus dipikirin. Nggak apa-apa jomblo lama gitu ya, Betul. asalkan mempersiapkan diri aja gitu. Tuhan diri. sedang mempersiapkan kamu untuk dapat yang terbaik. Nah, kamu juga mempersiapkan diri kamu untuk bangun hubungan sama Tuhan tuh lebih deep. Jadi jangan merasa kamu kesepian banget. Jomblo itu nggak kesepian banget, nggak rugi banget gitu. Mempersiapkan diri gitu. Berarti kalau selama jomblo ini Cece nggak terlalu yang mikirin gimana. Apa sih yang Cece lakukan selama sendiri ini? Maksudnya kesibukan Cece gitu.
karena saya banyak temen sih, jadi apa aja saya bisa lakuin itu teman komsel gitu kan, anak-anak youth gitu sebagai guru sekolah minggu gitu kan, sharing sama Kesia tentunya. Jadi teman-teman, kita jomblo, kita single, kita sendiri, tapi kita tuh bukan sendiri-sendiri banget loh. Kita punya keluarga, punya kerabat, punya sahabat, punya teman untuk kita saling berbagi kayak gitu. Jadi jangan merasa nggak punya pacar jadi feminis banget, Kayak kurang sedih kerjaan banget ya gitu kalau misalnya karena jomblo Kamu- tuh sedih, nggak ada semangat hidup. Sebenarnya kamu tuh nyari pacar apa nyari tukang SMS? Cuma buat SMS kamu lagi apa, udah makan belum, operator aja dong. Berarti di masa-masa jomblo ini seharusnya kita lebih lagi untuk memperkuat apa yang menjadi talenta Betul. kita atau bakat kita. Fokus aja dulu ke situ ya kan, Iya. dia sambil kita berdoa, sambil kita kembangin apa yang menjadi kemampuan kita gitu. Nanti pasti akan Tuhan kirim yang terbaik. Yang penting kita juga harus bisa jaga diri kita, Betul. harus bisa bangun hubungan kita. Dan yang pasti sih yang aku lakukan ya, nggak tahu ya kalau Cice, kalau aku serahin semua ke Tuhan, maksudnya kriteria aku ke depannya seperti apa tuh aku ngomongin ke Tuhan gitu. Karena aku nggak mau kayak salah pilih pasangan dan nantinya menderita ke depannya. Materi itu nggak penting, cuma maksudnya nggak penting-penting banget, cuma untuk berkecukupan pun pasti penting kan. Yang pasti yang paling penting sih ya takut akan Tuhan, karena kalau udah takut akan Tuhan pasti udah Semuanya mencakup semuanya, dicukupkan udah kok. bisa bertanggung jawab, bisa mengasihi kita dan keluarga itu Pasti udah klop banget. dicukupkan banget. Oke, jadi mungkin ada pesan-pesan buat yang jomblo atau yang udah punya pasangan di luar sana Cek. Oke, untuk teman-teman di luar sana yang udah punya pasangan dulu ya, baik cewek maupun cowok yang sudah bangun hubungan, bangun hubunganlah, mengasihilah satu sama lain dengan kasih Kristus. Yes. Dan yang cowok jagalah pasangannya yang cewek, dan cewek harus tahu apa yang semestinya harus dijaga. Udah gede pasti udah ngerti ya, pastikan udah pada ngerti ya. Nah, untuk teman-teman yang masih jomblo, yang masih single, jangan insecure sama keadaan kamu. Bersyukur aja. Bersyukur, ubah insecure kamu jadi bersyukur. Kenapa? Berarti kamu masih dikasih waktu untuk bangun hubungan sama saudara, kerabat, temen kamu lebih lama lagi. Kalau kamu punya cowok, mungkin nanti kamu akan mikir, gimana ya, kapan ya aku waktunya main sama temen aku, kayak gitu. Kan ada tuh kadang pasangan yang posesif, yang aduh kamu gak boleh main sama ini, kamu gak boleh nih pergi sama ini. Tapi kamu harus bersyukur dengan waktu yang kamu saat ini sendiri. Kamu bisa kembaliin talenta kamu, bisa bangun hubungan kamu sama Tuhan lebih deep lagi, dan kamu bisa bangun hubungan sama teman-teman kamu, dan juga bersyukur kalau saat ini mungkin Tuhan sedang mempersiapkan diri kamu untuk nantinya akan dipertemukan sama seseorang gitu. Oke teman-teman yang masih sendiri, ingat ya pesan kami hari ini, jangan kesepian, jangan merasa insecure, dan selama kamu sendiri tetap jaga diri, tetap kejar apapun yang kamu mau kejar, cita-cita kamu, impian kamu yang lebih besar ke depannya. Selama sendiri ini kamu bisa melakukan banyak hal ya, Cek. Dan yang pasti tetap doakan kriteria kamu semuanya ke dibawa depannya. dalam doa. Oke, thank you ya Ce, udah Thank mau you. curhat-curhat, udah Aku mau membagi diundang. pengalamannya di masa-masa sendiri ini. Oke. Kita doakan ya supaya Cece cepat mendapat jodohnya. Oke, thank you, dan teman-teman di luar sana tetap semangat, tetap sehat selalu. Semangat ya. Karena masa-masa ini kan masa-masa Covid ya, kita juga harus tetap stay safe, stay safe. healthy ya semuanya di luar sana. Oke, thank you, dan biar video ini bisa memberkati teman-teman di luar sana, jangan lupa share, like, dan komen apa aja. Nanti kita mungkin kedepannya bikin video Teman-teman lagi. yang rindu Krisya bahas apa, boleh di komen di kolom YouTube-nya Krisya ya. Oke, dan jangan lupa subscribe juga. Oke, thank you. Bye.